Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pramuli hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tak pernah lelah mencintai budaya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miki Hafiz, siswi dari SMP PS Pramuli. Di kesempatan kali ini, saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pramuli. Hari ini, mari kita bicara bukan hanya tentang membaca, tapi kita memahami tentang warisan yang menghidupkan dan tentang bagaimana Pramuli merawat literasi bukan hanya lewat buku, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Di balik hiruk-pikuk kota kecil yang terus bertumbuh, Pramuli menyimpan denyut yang berbeda. Denyut yang tak selalu terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh jiwa. Inilah kisah tentang literasi, bukan sekadar tumpukan buku, tapi warisan, jalan hidup, dan cara kita bertutur tentang masa depan. Literasi seringkali dibatasi hanya pada baca dan tulis, tapi di Pramuli, literasi hidup dalam berbagai bentuk, dalam petuah orang tua, dalam pantun Melayu, dalam kisah rakyat yang diceritakan menjelang tidur, dan di warung kopi, di sawah, di meja makan. Disitulah sesungguhnya literasi rakyat berkembang. Karena membaca kadang tak butuh halaman, tapi butuh hati yang mau memahami. Budaya baca tak lahir dari sekadar kewajiban. Ia tumbuh dari rasa ingin tahu. Anak-anak Pramuli mulai belajar mengenal cerita rakyat lokal seperti Si Pahit Lidah atau legenda Batu Serai. Mereka tak hanya membaca, tapi juga menirukan, menggambar, bahkan membuat versi mereka sendiri. Para pemuda menghidupkan kembali budaya menulis puisi berbahasa daerah, membuat vlog sejarah lokal, hingga mendokumentasikan kisah para tetua. Inilah bentuk literasi modern yang berpijak pada akar tradisi. Potensi Pramuli tidak hanya pada sumber daya alam, tapi juga pada kekayaan khasiat budayanya. Bahasa Ogan, Melayu, dan Komering menjadi alat komunikasi, tapi juga identitas. Kuliner seperti tempoyak, pindang tulang, dan kemplang bukan hanya makanan. Ia adalah cerita panjang tentang rasa, adaptasi, dan warisan. Literasi budaya bukan hanya untuk melestarikan, tapi juga diolah menjadi kekuatan. Bayangkan jika buku-buku anak di sekolah lokal bercerita tentang Sungai Lematan, tentang perjuangan petani karet, atau tentang lagu-lagu daerah yang hampir punah. Ini bukan nostalgia, tapi ini adalah investasi jati diri. Pramuli bukan menunggu gerakan besar, ia menciptakan gerakannya sendiri dari bawah. Komunitas kecil mengadakan baca puisi di pelantaran rumah, ibu-ibu membentuk kelas dongeng anak-anak berbasis lokalitas, dan para pemuda menyusun e-book sejarah kampung mereka. Ini semua adalah perpustakaan yang hidup, yang tidak diam di rak, tapi berjalan di tengah pasar. Literasi yang tidak kaku di meja belajar, tapi hidup dalam permainan tradisional, dalam lagu anak daerah, dalam doa-doa yang dilakukan sejak kecil. Kota ini tidak hanya bertumbuh karena pembangunan, tapi juga karena kesadaran bahwa budaya membaca bukan hanya tentang buku tebal, tapi tentang memahami siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Literasi sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita memahami dan seberapa jauh kita mau menjaga. Mari rawat literasi, peluk budaya, dan terus menulis cerita. Cerita tentang Pramuli yang tak pernah kehilangan jati dirinya.